saudara-saudara yang terkasih. Ada haleluya. Aduh sendu nih ya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur Tuhan masih berikan kita, selalu saya bilang, kesehatan, waktu, dan tentunya kita sama-sama ingin masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mendapatkan berkat yang luar biasa lewat ibadah kita sore hari ini. Amin saudara. Kita mau percaya dan sungguh-sungguh mengimani bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan luar biasa dalam hidup kita. Mari karena untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan kami beri kemuliaan untuk Engkau, karena Engkau Allah yang besar, dan perbuatan Tuhan ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Ku
seperti Engkau Yesus. Haleluya. Tiada seperti bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih buat kesehatan dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Sungguh kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Biar Engkau Allah yang besar boleh kami sanjung Tuhan di tempat yang paling tinggi. Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Biar roh kami penuh dengan sukacita saat kami memberikan pujian kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Kami tanggalkan setiap beban kami yang mungkin kami bawa. Kami tanggalkan setiap sakit penyakit kami yang mungkin kami bawa di tempat ini. Kami percaya lewat pujian penyembahan Tuhan sore hari ini, kami boleh dilepaskan, kami boleh disembuhkan oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengurapi setiap kami para pelayan Tuhan. Urapan yang sama juga tercurah buat jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini, sehingga kami bisa dengan bebas memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum nampak hadir di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau yang tahu keberadaan mereka. Biar mereka bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kita berdiri, saudara boleh tengok dulu samping kiri kanannya. Ini lucu ya. Manis sekali ya saudara, sore hari ini kita boleh memuji membesarkan nama Tuhan yang luar biasa. Kita angkat pujian. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Mari kita penuh dengan sukacita saat kita memuji Tuhan. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, mari kita puji.
juga luar biasa dalam hidup kita. Saudara ada yang ingin bersaksi atau memuji Tuhan? Dipersilahkan. Sambil saudara mempersiapkan hati mungkin kalau ada yang ingin bersaksi. Saya cuma mau share sedikit aja saudara tentang kebesaran Tuhan. Sebenarnya saya berkaca dari orang lain ya saudara. Jadi minggu yang lalu setelah dari tempat ini seperti biasa saya ke Ketapang dan itu ada satu apa ya ngomongnya ya sama lah ya seperti saya gini lah ya, maksudnya usianya gitu, dia juga punya anak dan biasanya kita duduk di tempat yang sama di situ-situ aja. Biasanya kan kalau GPDI gitu ya saudara ya, duduk di tempat yang sama. Jadi saya cuma mau share gini, saya lihat ternyata dia itu pakai apa tuh kruk apa namanya itu yang kalau orang kecelakaan itu tongkat, tongkat itu yang buat penyanggah dia kalau untuk berjalan. Saya bingung ya, kok tumben kenapa setelah selesai ibadah, terus kita ngobrol, saya tanya kenapa, kok pakai itu? Ya dia bilang waktu mau jemput, waktu habis antar anaknya sekolah, terus dia pulang ke rumah dia naik motor, pokoknya entah gimana padahal jalanan sepi, dia itu mau belok, tiba-tiba ada mobil Fortuner kenceng, jadi dia terpelanting, dan dia terjatuh dan tiba-tiba ya itu hasilnya kakinya patah. Dan ternyata saat kejadian benar-benar dia seorang diri, mobil Fortunernya kabur melarikan diri. Dia cuma tahu itu mobil Fortuner, dia nggak sempat catat plat nomornya. Saya bilang ya ampun Tuhan, kasihan banget gitu ya. Kok bisa ya? Iya, saya langsung telepon suami dan saya bilang bisa tolong jemput gadis ini, sampai kaget juga. Saya cuma mau share gini satu hal ya saudara, bisa aja mungkin itu menimpa saya. Secara saya juga seperti itu kan, antar jemput anak naik motor juga. Tapi saya bilang Tuhan, kalau melihat hal ini terima kasih ya. Tuhan selalu lindungi saya dalam perjalanan gitu. Saya bilang mungkin bisa aja Tuhan saya jadi orang yang mengalami hal itu. Tapi Tuhan selalu luputkan. Saya bilang Tuhan hal kecil ini saya berterima kasih banget. Kalau saya masih bisa melakukan apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya, berangkat ke sekolah saya yang antar, pulang sekolah saya yang jemput dengan motor gitu kan, ada beberapa juga di sekolah anak saya itu yang pakai mobil, rumah deket aja pakai mobil gitu ya. Saya bilang terima kasih Tuhan ya, Tuhan gak pilih saya untuk mengalami hal ini. Saya bilang bukan saya bersenang-senang di atas penderitaan teman saya ini, tapi saya cuma mau katakan bahwa bisa aja sebenarnya itu menimpa saya. Tapi Tuhan selalu jaga dan pelihara saya. Oleh sebab itu saya bilang Tuhan terima kasih. Pentingnya mungkin berhati-hati dalam perjalanan, berdoa sebelum perjalanan ya. Saya selalu bilang sama anak saya juga, kalau kadang mereka lupa, di motor pun saya suruh mereka berdoa. Kalau emang lupa berdoa. Dan Tuhan selalu lindungi. Begitu juga dengan kita ya saudara. Kalau saudara ada sore hari ini, bersyukur. Karena kita punya Allah yang besar yang selalu melindungi kita. Amin. Puji Tuhan. Itu saja yang mau saya share. Kalau tidak ada yang mau bersaksi, mari kita angkat korban persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan juga sudah berikan yang terbaik buat kita. Kita katakan jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Dan semua kita yang ada di sini Tuhan pun pelihara. Haleluya. Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padangnya hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum apa. Jangan kamu khawatir, Allah di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dan pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan khawatir saudara ya, kita berharap dan berserah sama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang keluar dari lidah mulut hambanya itu menjadi kekuatan kita bersama-sama. Dan tetap kita mau beriman bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Karena Tuhan kita Tuhan yang lebih besar dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan buat kita.
besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Di mana Engkau tak pernah terlambat setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Begitu Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, buat pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada. Itu semua bukan dengan kuat gagah kami, tapi semuanya karena Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Bila Engkau yang menilik dari tempat maha tinggi ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami yang paling terdalam Tuhan, untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya setiap firman yang ditabur tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi benar-benar tertanam di hati dan pikiran kami. Bahkan kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Bapa. Bila hanya Engkau yang saja berkata-kata lewat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mulai minggu ini kita istirahat dulu khotbah dari kitab Bilangan, saudara ya. Saya ingin mengambil kesempatan dalam 3 minggu ke depan, dari minggu ini, lalu nanti tanggal 17 dan kemudian tanggal 24 kita akan banyak membahas tentang khotbah-khotbah Natal ya. Karena 25-nya baru kita Natalan. Nah, setelah itu minggu terakhir baru kita khotbahnya agak seger-seger sedikit. Nanti masuk Januari baru kita sambung lagi kitab Bilangannya. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, hampir semua hari raya yang orang Israel rayakan itu masih dilestarikan oleh orang-orang Kristen. Ya, sampai kepada saat ini. Tapi tidak semua. Ya. Karena bagaimanapun juga harus dikatakan bahwa agama Kristen tidak sama ya dengan agama Yahudi. Tidak sama. Hanya memang yang tidak bisa dipungkiri bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sama yang kita sembah. Alkitab yang mereka pegang, walau mereka hanya memegang sejumlah kecil saja, ya, itu adalah Alkitab yang sama yang juga kita pegang. Hanya kalau kita mempunyai kitabnya cukup lengkap, ya, ada 66 kitab dari Alkitab kita ini. Sementara mereka hanya memiliki kurang lebih separuhnya saja. Ya. Dan yang ketiga, bahwa yang tidak bisa dipungkiri cara ibadah mereka. Ya, kalau melihat cara ibadah di dalam cara ibadah di zaman gereja mula-mula, juga adalah cara ibadah yang tidak jauh dengan kita. Ya. Bahkan seorang pengamat di dalam sejarah Israel yang namanya Kramer, dia berkata bahwa gereja-gereja Kristen boleh dikatakan masih mengadaptasi atau masih mencontoh cara ibadah orang-orang Yahudi. Walau juga tidak semua, ya. Tidak semua, saudara. Kalau semua, wah, kita bakal repot. Karena ada doa pakai sujud, doa pakai pakai kiblat. Mereka juga begitu. Tetapi yang tidak bisa dipungkiri adalah kita punya Allah yang sama, kita punya kitab yang sama,
ya Alkitab yang sama, dan kita punya cara beribadah yang sama. Hanya yang mungkin tidak sama dari sekian banyak ya, yang akan kita bahas pada hari ini adalah hari-hari raya. Kalau saudara mengenal Paskah, maka hari raya itu masih dilestarikan oleh orang-orang Kristen. Ya. Kalau saudara merayakan hari raya Pentakosta, maka sebenarnya hari raya itu juga sudah didahului oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi punya Paskah, orang Yahudi juga punya Pentakosta, dan orang-orang Kristen juga memelihara hari itu, walau mungkin konsepnya beda ya. Artinya begini, Paskahnya orang Yahudi nggak sama dengan Paskahnya orang Kristen. Hari Pentakostanya orang Yahudi juga tidak sama sebenarnya dengan hari raya Pentakostanya orang Kristen. Kalau Paskah orang Yahudi itu hanya memperingati tentang tentang pekerjaan Tuhan yang meloloskan mereka dari maut. Pekerjaan Tuhan melalui Musa. Tapi kalau Paskahnya orang Kristen itu adalah pekerjaan Tuhan melalui Yesus yang menyerahkan darahnya sendiri untuk menyelamatkan kita. Nah itu saja sudah beda. Begitu juga hari Pentakosta. Orang-orang Yahudi memahami hari Pentakosta hanya sebagai hari tuaian gandum, tuaian besar-besaran. Tetapi orang Kristen merayakan hari Pentakosta itu sebagai hari tuaian pekerjaan Roh Kudus. Jadi beda sudut pandangnya. Nah, ada satu hari raya yang masuk di dalam kategori perayaan besar yang ternyata tidak dirayakan oleh orang Kristen. Begitu juga orang Kristen punya hari raya ini tidak dirayakan oleh orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun yang jatuh pada bulan ke-8. Kalau kita jatuhnya itu jadi bulan ke-10. Karena selalu ada perbedaan 2-3 bulan antara bulannya kita, orang-orang bolehlah saya sebut bulan yang kita pakai di dalam kalender kita dengan kalendernya orang Yahudi. Nah, sama kayak kalender Cina. Kan mungkin ada selisih sekitar 1-2 bulan juga antara kalender Masehi dengan kalender Cina. Kalau dengan kalender Yahudi juga ada sekitar pergeseran 2-3 bulan. Jadi hari raya Pondok Dedaunan ini yang jatuh pada bulan ke-8 itu kalau di kalender Masehi jatuhnya adalah bulan ke-10, bulan-bulan Oktober. Tapi kita tidak pernah merayakan. Orang Kristen tidak merayakan hari itu. Kita tidak pernah merayakan hari itu. Dan tidak pernah ada memang. Kalau Paskah Pentakosta ada, tapi perayaan pada bulan Oktober kita nggak punya. Tetapi justru sebaliknya, ada yang orang Kristen punyai di hari raya pada bulan Desember, yaitu Natal, yang orang Yahudi nggak punya. Jadi gantian. Ya. Orang Yahudi nggak punya. Orang Yahudi tidak pernah merayakan Natal. Tetapi mereka punya satu hari raya yang dunia anggap, orang-orang dunia maksud saya, orang-orang non-Israel, ya, dunia barat lah umumnya, dan juga dunia timur, menganggap itulah Natalnya orang Yahudi, padahal bukan Natal. Orang Yahudi merayakan satu hari raya yang dikenal dengan Hanukkah. Hanukkah itu adalah hari raya cahaya. Mereka akan menghiasi rumah mereka itu dengan lampu-lampu, dengan lilin-lilin, gitu. Dan perayaan itu berlangsung selama 7 hari, saudara. Tahun ini hari raya mereka Hanukkah itu akan jatuh pada tanggal 5 Desember sampai 15 Desember tahun ini. Tapi mereka tidak pernah mengenal Natal, ya. Hanya hari itu
dirayakan oleh orang Israel sejak orang Israel dapat merebut kembali bait Tuhan dari tangan seorang raja yang sangat kotor, seorang raja yang sangat buruk kelakuannya, yang namanya Antiochus Epiphanes. Pada tahun-tahun ketika raja ini memerintah kerajaannya, Yunani itu kerajaannya, tapi kemudian dia menjajah orang Israel. Dan orang Israel yang dijajah ini di dalam pemerintahannya, ya, antara tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi. Di dalam masa pemerintahannya itu, raja yang lalim ini mengubah bait Allah itu menjadi tempat ibadah kenajisan. Yang tadinya bait Allah identik dengan pemujaan kepada Allah, penyembahan kepada Allah, itu diganti menjadi penyembahan untuk memuaskan hawa nafsu. Mabuk-mabukan, percabulan di dalam gereja, di dalam bait Allah. Orang-orang Israel sakit hati, saudara. Karena mereka tahu bahwa bait Allah ini adalah bait yang kudus. Tapi mengapa orang Yunani di bawah pimpinan Antiochus Epiphanes ini menyalahgunakan, bahkan bukan hanya menyalahgunakan sebenarnya, tapi sudah menghina bait Allah. Sudah sangat menghina bait Allah, bahkan mengotori bait Allah dengan percabulan. Oleh karena itu timbullah pemberontakan, saudara. Di dalam pemberontakan itu muncullah di dalam sejarah seorang pahlawan yang namanya Matatias dari kelompok Makabeus namanya. Ini partai-partai gitu ya, sebutlah kayak partai-partai gitu. Berhasil merebut lagi bait Allah tepat di bulan ke-10. Bulan ke-10-nya mereka, saudaranya. Di bulan ke-10 direbut oleh Matatias ini. Dan kemudian bait Allah itu disucikan kembali dan ditahbiskan kembali penggunaannya. Sejak saat itu, orang Yahudi merayakan kembalinya fungsi bait Allah ini sebagai tempat persekutuan dengan Tuhan. Itu selalu jatuh pada bulan ke-10 mereka. Dan bulan ke-10 itu jatuhnya adalah Desember. Dan itu yang dikenal dengan Hanukkah. Jadi kalau orang Israel merayakan Hanukkah di bulan yang sama dengan bulan Natal, makanya orang anggap bahwa orang Yahudi juga merayakan Natal, padahal tidak. Orang Yahudi merayakan Hanukkah itu pada bulan ke-10-nya mereka, yang jatuhnya di kita jadi bulan ke-12. Tetapi mereka bukan merayakan Yesus. Mereka merayakan kembalinya bait Allah dari tangan raja yang lalim, dari tangan kenajisan, kembali kepada mereka untuk difungsikan sebagai tempat persekutuan dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, spirit ini, roh ini, semangat menggelora dari orang-orang Israel untuk mengembalikan bait Allah ini kepada fungsinya setelah 2 atau 3 tahun bahkan menjadi sarang kenajisan, itu merupakan momentum yang paling mengharukan bagi orang Israel. Tetap bagaimanapun juga buat mereka bait Allah itu segalanya. Nah, kalau kita tarik kemudian garis persamaannya, walaupun Hanukkah itu dirayakan bulan ke-10-nya mereka, tapi toh tetap jatuhnya bulan ke-10 mereka itu ya bulan Desember. Tetap mereka akan menyebut Desember ini bulan ke-10, saudara. Dan pada bulan Desember ini, termasuk nanti tahun ini 5 Desember. Jadi ini sekarang kan sudah tanggal berapa ini? Tanggal 10. Nah, berarti sudah sedang perayaan Hanukkah sedang berjalan di Israel sana.
Cuma masalahnya kan mereka sedang hiruk pikuk dengan perang. Jadi mungkin kehikmatan dari hari raya ini ternodai, saudara. Tapi secara kalender mereka sedang merayakan hari raya Hanukkah ini. Karena memang itu jadwalnya sampai 15 Desember nanti. Ya, sampai hari apa itu berarti? Kamis. Ya, Kamis atau Jumat. Sampai hari itu. Tapi kalau ditarik garis persamaan, sebenarnya orang Kristen pun merayakan satu hari yang menjadi momen kebebasan dari bait Allah itu untuk memberikan, untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Bukan lagi hanya sekedar menunggu, bukan hanya sekedar tempat kosong yang menunggu diisi oleh kuasa Tuhan, tapi harus menjadi satu persekutuan yang hidup, yang bergerak, yang menyambut pekerjaan Tuhan. Dan itu sebabnya kalau ditarik garis persamaannya dengan Natalnya orang Kristen, bukankah Yesus sendiri datang sebagai bait Allah yang sesungguhnya? Karena nanti ketika dia sudah memulai pelayanannya, dialah yang pertama berkata kepada orang Israel, robohkan bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan kita tahu bahwa yang dimaksud dengan dalam 3 hari, dia akan membangun kembali bait Allah, bukan bangunan bait Allah itu. Bukan gedungnya yang mau dibangun. Tetapi kematiannya akan membangun kehidupan orang-orang percaya untuk menjadi bait Allah atau tempat persekutuan Tuhan dengan jemaat, dengan saudara. Jadi kalau ditarik garis persamaan, saudara, baik hari raya Hanukkahnya orang Israel maupun hari raya Natalnya orang Kristen sebenarnya punya prinsip yang sama, yaitu merayakan kebangkitan dari kemurnian persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya jauh-jauh hari ada seorang nabi yang sudah mengingatkan lebih dahulu tentang kondisi ini. Tetapi kita tidak tahu berapa banyak dari orang Israel yang mengindahkannya. Tapi kiranya kita akan belajar, saudara, pesan-pesan profetik ini, pesan-pesan kenabian ini menjadi sebuah perenungan, menjadi sebuah koreksi untuk Natal kita pada tahun ini. Di dalam Sakaria pasal yang ke-8, Sakaria pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 3. Sakaria 8 ayat 1 sampai ayat 3. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Allah punya hasrat yang sangat kuat untuk mengembalikan Yerusalem itu sebagai kota kegirangan atau kota sukacita. Karena Allah sendiri yang berkata. Tetapi untuk menghasilkan hal itu, Allah harus bekerja, saudara, dalam 2 keadaan, dalam 2 kondisi. Dan ayat 2 kita tahu kondisinya. 1, bahwa Tuhan sendiri berkata, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar. Tetapi yang kedua, dengan kehangatan amarah yang besar. Allah itu kalau bekerja itu begini modelnya. Ada pekerjaan yang nanti akan
direspon atau dinikmati baik, enak. Tapi ada yang nanti hasilnya perasaannya kayak nggak enak. Dan di sini pun Sakaria berkata, dalam usaha untuk membuat Yerusalem itu sebagai kota setia, kata gitu. Sebagai puncak dari sukacita. Nanti kita baca lagi ayat selanjutnya. Tuhan akan bekerja dalam dua cara, dua hal. Satu, dia akan mendatangkan perbuatan besar, katanya begitu. Tetapi yang kedua ini yang menakutkan, amarah besar. Berarti ada dua kelompok. Yang satu layak untuk menerima kegiatan besar Allah ini. Pekerjaan besar Allah ini. Dan ada kelompok lain yang layak memang menerima amarah besar Tuhan. Kelompok mana kira-kira? Kalau saudara ikuti pengisahan ini secara lengkap, semua kelompok, semua usia. Hidup manusia ini ternyata separuh-separuh. Ada orang tua yang baik, ada orang tua yang gak baik. Nanti di Alkitab saudara akan baca. Begitu juga anak mudanya. Ada anak muda yang bisa diatur, ada anak muda yang gak teratur, tapi sok ngatur, itu ada. Nanti kita baca. Ada anak-anak kecil juga yang sudah bisa melawan orang tua, yang sudah tahu cara melawan orang tua, tapi ada juga anak yang taat sama orang tua walau masih kecil. Jadi artinya dua kelompok ini, satu yang berhak menerima kegiatan besar, tapi satu yang menerima amarah besar. Itu ternyata nggak dibedakan dengan usia atau jenis kelamin. Semua usia, semua jenis kelamin bisa mengalami dua-duanya. Itu sebabnya kalau kita lanjut baca, maka saudara akan ketemu keadaan begini. Ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang main-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib. Ajaib ternyata itu. Kakek nenek bisa ada di pinggir jalan gitu ya, di jalan-jalan kota, di mana anak-anak bisa main-main di situ. Itu ternyata buat orang Israel merupakan peristiwa ajaib. Buat saudara ajaib gak sih? Kan nenek-nenek, kakek-kakek jalan juga di Lokasari juga banyak saudara. Betul gak? Jangan-jangan saudara lah nenek-nenek dan kakek-kakek itu gitu. Ya, yang jalan-jalan juga. Ya, nggak lihat jam, jangan-jangan nggak malam, nggak pagi, nggak siang, nggak tengah malam ada situ. Asal jangan ada yang absen. Loh, siapa ini? Kakek-kakek ini. Waduh, dari Losufan. Waduh, kacau nih. Ya. Tapi buat orang Yahudi itu katanya ajaib loh. Sampai Tuhan berkata begini, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini, jadi artinya bangsa ini nih sudah mulai berkurang. Jadi nggak sebanyak jumlah yang dulu. Berarti ada sebabnya ini. Makanya disebut sisa-sisa. Menganggap bahwa hal itu ajaib. Apakah aku akan menganggapnya ajaib? Buat Tuhan itu hal yang nggak ajaib sebenarnya. Hal yang biasa, mungkin sama kayak kita. Hal yang biasa ngelihat kakek nenek jalan kok. Ngelihat anak-anak main. Masa begitu disebut ajaib? Ajaib itu artinya kalau ada orang lumpuh tiba-tiba jalan, itu baru ajaib. Betul nggak? Ajaib itu kalau ada orang yang nggak bisa bangun tiba-tiba bangun dia. Dan bangunnya tegap, itu baru ajaib. Tapi yang begini masa ajaib? Oh, buat orang Israel itu ajaib banget. Saya kasih bandingannya supaya saudara tahu. Kenapa buat orang Israel ini gini-gini ajaib banget. Kita mundur sekarang ke Sakaria 1.
Mundur dulu ke Sakaria 1 supaya saudara tahu ceritanya. Gini aja kok ajaib gitu ya. Kalau saudara baca dari Sakaria 1 ayat 1 mulai ya. Ini masih di kitab yang sama. Pada dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekhia bin Ido bunyinya. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk. Jadi kakek nenek ini rupanya perilakunya banyakan buruknya. Dan dari perbuatanmu yang jahat, tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Ini bedanya kalau saudara mau tahu, nabi yang sama. Bedanya ini enggak separuh umur nenek kakek itu sendiri. Jadi rupanya dulu kakek nenek ini yang tidak lain adalah orang tua Israel. Sebutlah kelompok seniornya. Kelompok yang harusnya menjadi teladan. Berlaku buruk, berbuat jahat. Dan karena itu mereka saling bermusuhan dan tidak lagi mau bertemu satu sama lain. Orang kalau musuhan kan begitu. Nggak mau lihat muka. Nggak mau lihat mata, betul nggak? Nggak mau ketemu. Di sini nggak ada ya. Kalau di sini masih suka lihat muka berarti nggak berantem artinya. Maka sekarang kalau saudara lihat pasal 8 berbalik jadi sekarang ada nenek kakek di jalan-jalan. Nah artinya apa itu? Damai. Karena rupanya di pasal 1 Tuhan bilang nenek moyangmu ini, orang tuamu ini berperilaku buruk, berantem gak keruan, dan karena berantem akhirnya saling tidak mau tegur sapa, saling tidak mau lihat, dan karena itu mereka gak mau keluar ke jalan karena takut ketemu nanti sama musuhnya. Maka ketika Tuhan kembalikan ini, buat orang Israel itu ajaib, saudara. Saya baca ini antara terharu dengan tertawa menjadi satu. Bukan main lucunya. Hanya gara berantem tidak mau ketemu muka. Dan karena tidak mau ketemu muka, akhirnya tidak mau keluar rumah. Tapi bukan berarti nggak keluar rumah itu menjaga mulutnya, menjaga perkataannya. Enggak juga. Tetap bocor, saudara. Tetap menghasut. Makanya selama beberapa puluh tahun mereka ini hidup di dalam kebencian. Jadi kalau kemudian tadi ada cerita saya katakan, ada seorang raja lalim, kemudian merebut bait Allah dengan mudah. Dan kemudian mengubah bait Allah menjadi najis. Tahu sebabnya apa? Sebabnya bait Allah itu kosong. Karena gak ada yang mau datang, sebab gak ada yang mau lihat muka. Yang rugi siapa? Siapa yang rugi? Tuhan rugi. Ini karena Tuhan mau berbuat baik aja, maka dia buat sesuatu yang lain. Kalau enggak, Tuhan gak rugi, saudara. Yang rugi kita. Karena bait Allah kosong, gak pernah ditinggal, gak ada yang jaga. Ini raja yang lalim lihat, ya gua pakai aja. Dipakai jadi tempat kenajisan. Baru setelah dinajiskan, baru orang Israel sadar, wah kok bisa ini? Gak boleh
boleh terjadi. Ini dibiarin, dikosongin, nggak dipakai. Bait Allah harusnya menjadi tempat persekutuan dengan Tuhan, tetapi mendadak kemudian menjadi sepi hanya karena nggak mau lihat muka lawannya. Dulu teman, tapi sekarang menjadi lawan. Dan karena itulah saudara, lewat Nabi Zakaria, Tuhan kasih tahu, sekarang saya akan berbuat lain ya. Tuh Tuhan bilang gitu. Kita terus kembali ke pasal 8. Kembali ke Zakaria 8. Sekarang Tuhan buat lain. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik, sekalipun Tuhan itu paling sering kita sakiti hatinya. Mungkin saudara nggak pernah bilang, saya nggak pernah lo menyakiti hati Tuhan, saya nggak pernah lo ngomongin Tuhan. Iya, ngomongin orang lain kan lebih banyak kita daripada ngomongin Tuhan. Gitu. Sampai akhirnya kemudian kita mengingat salah orang lain lebih banyak kita dibanding mengingat kasih Tuhan. Nah itu tuh sama. Sekalipun kita berkata, saya gak pernah terang-terangan kok memusuhi Tuhan. Gak pernah terucap dari kata ini, kata-kata kasar. Tapi perilaku kita buruk. Sama itu saudara. Maka kalau kita mempunyai Tuhan yang baik, lalu berbuat sesuatu yang berbeda, kan harusnya orang Israel dihukum nih. Kan begitu kita tahunya. Ya dihukum sih. Dan hukuman itu melalui Tuhan izinkan bait Allah itu dikuasai oleh Raja Lalim ini. Cukup lama loh saudara, kalau di dalam sejarah itu kurang lebih sekitar 3 tahun. Bait Allah ini berubah fungsi menjadi tempat najis. 3 tahun itu lama loh saudara. Sama dengan 3 kali Paskah dan 3 kali Natal kan. Lama loh itu. Selama itu bait Allah itu nggak boleh lagi dipakai untuk ibadah. Tapi orang-orang Israel mungkin ya cuek. Toh kan mereka memang nggak mau ke bait Allah. Habis kalau ke bait Allah takut ketemu sama si Anu gitu misalkan. Si Anu takut ketemu sama si Ono. Iya kan? Jadi keadaan itu untungnya Tuhan tidak timpakan dengan amarah. Walau tadi kan kita lihat Tuhan juga bilang, aku bisa saja menumpahkan amarah besar, tapi Tuhan lebih memilih untuk melakukan hal yang lebih positif, kegiatan besar. Tapi kegiatan besar ini harus didukung dong. Jangan kemudian kita cuma harap, angkat tangan, Tuhan bikin dong kegiatan besar, bikin dong pekerjaan besar, revival misalkan begitu. Itu ada harganya saudara. Kalau enggak kan Tuhan pasti akan memberikan melakukan amarah besarnya. Dan itu yang masuk akal. Kenapa? Karena perilaku buruk. Maka kemudian di ayat yang ke-9, ketika firman Tuhan meneruskan suaranya, ayat 9, firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu hai orang yang selama ini telah mendengar firman yang diucapkan para nabi. Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Bukan Allah yang ngomporin. Tapi karena mereka memang dari awal sudah gak mau ketemu sama satu lain tadi, satu sama yang lain. Maka Tuhan kemudian luaskan satu pekerjaan di dalam amarah besarnya tadi, yang disebut dengan
keinginan untuk bertengkar. Kalau sudah mau bertengkar, saudara, orang mau mendamaikannya nggak laku. Kalau sudah panas di dada, orang mau meleraikannya nggak laku. Dan kalau sudah terjadi pertengkaran, maka ademnya itu pun kita nggak pernah tahu berapa lama. Kalau bisa cepat adem, syukur. Tapi kalau ademnya lama, ya syukur gitu, ya syukurin gitu ya maksudnya. Jadi susah untuk menentukan ini. Tapi untungnya Allah hanya memberi sedikit keluasan mereka bertengkar. Dengan cara apa? Tuhan izinkan bait Allah itu direbut oleh orang fasik, oleh orang lalim, lalu dinajiskan, baru mendidih darah mereka. Jadi saya pikir-pikir, saya renungkan, baik juga Tuhan ini ya. Demi supaya mereka itu berhenti bertengkar, maka Tuhan izinkan bait Allah itu dinajiskan dulu, supaya muncul kemudian ego mereka masing-masing. Muncul kemudian harga diri mereka masing-masing. Bait Allah nih. Kalau sudah bicara bait Allah, mereka lupa dengan bertengkar, saudara. Itu untuk bangsa yang memang doyan bertengkar. Bisa lupa bertengkar kalau tiba-tiba mereka bicara soal bait Allah. Saya tanya sekarang sama saudara, bagaimana dengan saudara? Seandainya pun ada pertengkaran, tapi kalau ingat dengan ibadah, ingat dengan persekutuan, masih mau simpan pertengkaran atau lupa pertengkaran? Orang Yahudi gak kenal Yesus. Tetapi kalau sudah bicara bait Allah, mereka lupa pertengkaran. Nah, orang Kristen kayak gimana tuh? Mau kebaktian, tiba-tiba ingat pertengkaran. Udah gak usah kebaktian deh, ntar ketemu dia. Gitu. Lebih parah kita ini, jangan-jangan saudara. Tapi kita belajar dong dari cerita ini. Segala sesuatu yang Allah izinkan ternyata betul-betul punya manfaat yang baik. Di balik setiap hajaran Allah itu ada ajaran. Bedanya cuma hak doang loh saudara. Di dalam setiap hajaran Allah, pukulan Allah, itu ada ajaran atau ada didikan. Nah, kita seringkali maunya kan yang menyenangkan. Tapi yang menyenangkan itu akhirnya menjadi sebuah harga diri. Begitu lawan kita nggak mengalami keadaan menyenangkan seperti kita, kemudian keluar, barulah selalu, ya kan yang benar gue kan, gitu. Gitu loh ya anak Tuhan ini ternyata. Kalau orang-orang Israel, sekeras-kerasnya mereka, kita bilang setegar-tegar tengkuknya mereka, saudara. Sekopek-kopeknya orang Belanda bilang, ya, bangsa ini. Kalau sudah bicara tentang bait Allah, darah mereka mendidih. Karena mereka tahu bahwa tempat ini adalah simbol kehadiran Tuhan. Tapi yang saya mau katakan, orang Kristen harusnya bukan lagi menjadikan gereja itu simbol kehadiran Tuhan. Kalau orang Israel, ya, mereka tuh gak pernah lihat Tuhan, gak pernah kenal Tuhan mereka dengan benar kayak apa kok. Saudara, buktinya Yesus datang aja, mereka yang salibkan. Itu kan tandanya mereka tidak bisa mengidentifikasi dengan betul sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, orang percaya kita, justru kitalah yang mendapatkan anugerah besar itu. Dengan melihat langsung Allah yang tadinya tidak tersentuh, tapi kemudian dia datang dalam bentuk yang dapat bersekutu, yang dapat disentuh. Maka harusnya kita mempunyai satu semangat yang lebih membara, lebih mendidih dibanding dengan orang-orang Israel ini. Kalau kita sudah mengingat tentang persekutuan, tentang ibadah, bolehlah orang mungkin gak suka ketemu saya.
Atau mungkin saudara bilang, taruhlah saya mungkin bakal susah kalau ketemu orang itu. Itu awalnya doang, saudara. Yang penting saudara bakar motivasimu. Saya tidak mau kehilangan muka di hadapan Tuhan ketika saya tidak menghadiri persekutuan dengan Tuhan. Itu pembakaran semangat seperti itu penting. Gitu. Maka di ayat selanjutnya, ketika Allah kemudian berkata begini, ayat 9 tadinya, kuatkan hatimu hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci. Karena selama itu kan tidak ada rejeki. Tapi ayat 11, loncat 11, sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Dan dalam taburan Allah itu, tuaiannya ada di 3 aras. Coba saudara perhatikan ayat 12. Tuaiannya di 3 aras. Maka pohon anggur akan memberi buah, tanah akan memberi hasil, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Satu kali Allah menabur 3 aras, 3 tempat umat Tuhan bisa menuainya. Kebunnya, lalu hasil buminya yang lain, dan kemudian dari langit pun orang Israel umat Tuhan bisa memetik tuaiannya. Hanya dari 1 kali Allah menabur. Apa taburannya? Damai sejahtera. Impactnya besar, saudara. 1 kali taburan saja hasilnya besar sekali. Karena ada 3 aras atau 3 tempat atau 3 lokasi di mana umat Tuhan bisa menuai. Jadi penting sekali damai sejahtera itu rupanya menjadi pengalaman orang Kristen, termasuk ketika kita harus berperang melawan rasa benci atau rasa tidak suka dengan orang lain. Karena yang rugi bukan Tuhan, yang rugi kita. Maka ketika Tuhan berkata, kembali ke ayat 9, karena ini penting. Ayat 9 berkata, sejak dari dasar rumah Tuhan diletakkan untuk mendirikan bait suci, engkau sudah dengar firman. Ayo, berapa lama? Ini saya kasih hitung-hitungannya. Ini saya belum sempat dibikin slide-nya, maka saudara nggak terbantu. Bait Allah ini sebenarnya sudah dibangun, ya, sudah dikerjakan 16 tahun. Itu pun dengan cukup berat karena harus dibangun di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah perlawanan dari Raja Persia. Makanya bangunnya agak lama. Tetapi pada akhirnya nggak bisa sudah diupayakan, di tahun ke-15 berhenti, saudara. Bangunan itu belum selesai. Bahkan bangunan itu pun masih, kalau dihitung masih 20%. 16 tahun. Antara niat nggak niat. Lalu karena kebaikan Tuhan gerakkan hati seorang raja Persia yang lain yang namanya Darius. Maka di dalam kitab Hagai pasal 1, nggak usah dibaca lah ya. Jadi saudara hitung-hitung aja dari saya punya penjelasan. Dalam kitab Hagai dikatakan bahwa Raja Darius ini yang digerakkan oleh Tuhan untuk memerintahkan orang Israel agar melanjutkan pembangunan bait Allahnya itu. Itu akhirnya saudara direspon oleh orang Israel dan butuh waktu 4,5 tahun untuk menyelesaikannya.
Jadi total nanti bait Allah ini selesai 20 tahun. 4 tahun setengah dihitung dari Raja Darius itu memberi perintah pada bulan kedua, pada bulan ke-6 tahun kedua pemerintahannya. Bulan 6 tahun 2 pemerintahannya. Bait Allah jadi bulan ke-12 tahun ke-6. Ayo, siapa yang matematikanya pintar? Tahun kedua, bulan ke-6 itu mulai dilanjutkan. Tahun kedua, bulan 6. Lalu tahun ke-6, bulan yang ke-12, bait Allah selesai. 4 tahun setengah. Ayo, kalau masih ini mau pakai simpoa juga boleh, saudara. Ya, tahun kedua, bulan ke-6 sampai tahun ke-6 bulan 12. Berarti 4 tahun plus 6 bulan. Karena tahun kedua bulan ke-6 sampai tahun ke-6 bulan ke-6 kan baru 4 tahun. Nah, ini tahun ke-6-nya bulan ke-12, berarti tambah 6 bulan, 4 tahun setengah, baru selesai bait Allah itu. Maka untuk mereka lah Sakaria bilang begini, ini ayat 9 ini. Kuatkan hatimu hai orang-orang yang selama telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Maka kepada mereka lah Tuhan akan menaburkan damai sejahtera. Dari 4 tahun 6 bulan yang lalu Allah bilang, disitulah aku mulai menaburkan damai sejahtera. Dan ketika orang Israel menuainya, itu terjadi 4 tahun 6 bulan kemudian. Dan itu jatuh pada bulan ke-12, saudara. Bulan-bulan yang sedang dekat-dekatnya juga dengan perayaan Natal. Kembali dibangkitkanlah motivasi antusiasme orang-orang Israel ini. Bahwa Tuhan akan tetap hadir di dalam rumahnya. Bahkan sekarang menambahkan sesuatu yang besar, yaitu damai sejahtera di dalam rumahnya. Maka kalau ada jemaat Tuhan datang ke gereja nggak damai, ini masalah. Betul apa betul? Jujur banget ya, saudara. Masalah ini. Tuhan yang bilang kok, kamu yang sudah dengar firman itu 4 tahun 6 bulan yang lalu, kan gitu kira-kira 9. Dengar ya. Aku akan menaburkan damai sejahtera kepadamu. Baru naburnya 4 tahun setengah yang lalu. Menuainya kapan? Ya menuainya nunggu bait Allah selesai dulu. Dan itu diselesaikan, saudara, pada tahun ke-6 dari pemerintahan Darius, bulan yang ke-12. Natal itu seharusnya ada tuaian damai sejahtera untuk orang-orang yang memang mencintai firman. Maka sekarang saya langsung loncat aja ke ayat yang ke-14. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, itu nenek moyang yang mana? Yaitu tadi, yang nggak mau ketemu orang, makanya nggak mau lagi jalan-jalan. Tapi sekarang Tuhan bikin, nenek-nenek bisa jalan-jalan, anak-anak main. Oh, ini damai banget nih. Ya, ajaib ya. Buat orang Israel ajaib. Buat kita kan kita bilang, gitu aja kok ajaib sih gitu. Nenek-nenek jalan emang ajaib. Ya buat orang Israel ajaib. Kenapa? Karena berantemnya udah akut. Gak mau ngelihat orangnya itu udah akut, saudara. Udah apa namanya kalau udah akut itu? Udah kronis kalau penyakit.
Makanya kalau sampai terjadi buat orang Israel ini ajaib. Bisa ngumpul lagi, ajaib. Tapi itu menjadi sebuah koreksi ya. Kalau sampai ada jemaat Losufan, kemudian harus didamaikan, sampai harus ada mujizat Tuhan, itu berarti memang betul-betul ajaib, saudara, itu memang. Ya, gak usah sampai begitu juga dong. Maka ayat ini kan lanjut ya, ayat yang ke-14 dan ayat 15 sekarang. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Jangan takut, inilah hal yang harus kamu lakukan. Nah ini kan gampang tuh kalau kita inventarisir. Apa itu? Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu. Itu cuma 4 Tuhan minta. Susah apa susah? Cuma 4 Tuhan minta. Yang Tuhan tabur, saudara, Tuhan luaskan, orang percaya akan menuainya. Asalkan 4 hal ini. 1, berkata benar seorang kepada yang lain. Yang kedua, laksanakan hukum yang benar. Lalu yang ketiga, jangan merancang kejahatan untuk orang lain. Dan yang keempat, jangan sumpah palsu. Sebab kalau yang keempat ini enggak bisa dilakukan, maka jalanan tetap akan sepi. Orang Israel enggak akan lihat orang tua, nenek-nenek dan kakek-kakek jalan-jalan. Kalau mau lihat mereka jalan-jalan, berkatalah benar, lakukanlah hukum, kan gitu tuh. Jangan merancang kejahatan, lalu jujurlah. 4 ini, maka kedamaian turun, saudara. 4 ini saudara lakukan, kedamaian akan menjadi hiasan hidup kita di bulan Natal ini. Ini kayak di gereja kita ini kan hiasan udah rame banget. Rame, betul-betul rame, saudara. Cuman sepanjang malam saya ngelihat gereja orang, saya bilang, aduh Tuhan, Losufan ternyata belum serame gereja orang. Makanya saya mau rapatin nanti sama yang lain, lebih ramein kalau perlu gitu. Coba saudara gereja Ketapang, full tuh. Kurang rame ini mah. Ayo saudara mau bawa apa dari rumah, ramein, tempelin semua kalau perlu nih. Saudara lihat, wah ini gereja apa-apain. Lu betul nih saudara lihat deh YouTube kalau gereja-gereja. Kita mah kalah rame saudara, masih banyak bolong-bolong. Makanya kalau saudara punya hiasan di rumah, bawa aja sini, tempelin ini. Nanti Januari saya pulangin, tenang aja. Tapi yang lebih penting tuh hiasan di dalam hidupmu itu loh. Natal itu harusnya saudara ramaikan hidup kita itu dengan damai sejahtera. Karena Tuhan sudah menaburnya lama bahkan. Untung orang Israel cepat berubah. Makanya hanya butuh 4 tahun 6 bulan damai mereka tuai. Sekarang pertanyaannya, ini pertanyaan yang menutup khotbah. Orang Israel sudah tuai itu, saudara. Dan itu sudah terjadi pada tanggal 12 Maret tahun 515 sebelum Masehi dalam sejarah. Itulah makanya ada perayaan Hanukkah. Itu terjadi 12 Maret di dalam kalender mereka ya. 515. Coba sekarang orang Kristen, apa yang kita rayakan? Natal, perayaannya sejauh apa kira-kira? Oh ramenya untuk siapa? Untuk orang lain, untuk tamu-tamu, untuk undangan, untuk anak-anak? Atau ada sesuatu yang meramaikan rohani kita, saudara? Apa itu? Damai sejahtera, semangat untuk bersekutu. Kan itu yang sedang dibahas di sini. Itu loh yang sedang dibahas di sini.
Sehingga saya tutup saudara dengan ayat yang ke-18 dan 19. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Saya teliti di dalam sejarah Israel ini. Bulan 4, bulan 5, dan bulan 10 tidak ada perayaan sebetulnya. Perayaan pada bulan ke-10 itu paling ya hanya Hanukah. Tapi Hanukah itu identik dengan makan besar, karena itu hari sukacita. Sementara Tuhan bilang dalam waktu puasa. Kalau dikatakan bulan ke-7 itu ada hari puasa massal, 10 hari mereka harus berpuasa di bulan ke-7. Bulan ke-10 itu juga hanya hari raya perayaan. Jadi kalau dilihat di dalam ayat ini, yang masuk di dalam kategori bulan puasa itu untuk orang Israel hanya bulan ke-7. Tapi kenapa Tuhan bilang waktu puasa dalam bulan 4, bulan 5, bulan 7, bulan 10 akan menjadi kegirangan. Sementara yang menyangkut hari puasa untuk hari raya itu cuma bulan ke-7. Saudara, itu ada hari raya, namanya hari raya peniupan serunai. Hari ke-10 setelah puasa selesai, barulah orang Israel akan merayakan Yom Kippur. Nah sekarang mereka yang di Israel sekarang persis mau merayakan Yom Kippur, bom masuk, batal Yom Kippur. Ya, pertama perang itu kan persis di hari mereka merayakan Yom Kippur. Nah cuman itu yang ada hari puasa. Bulan 4, bulan 5, bulan 10 gak ada hari puasa. Tuhan kasih beban. Sekalipun gak diperintahkan pada hari raya. Mau gak menambahkan beban. Untuk mencintai Tuhan, mengiring Tuhan. Disuruhnya cuma sekali, kamu lakukan 4 kali, mau gak? Kira-kira begitulah bunyinya ayat ini. Karena yang betul-betul hari raya puasa itu cuma bulan ke-7. Bulan 4, bulan 5, dan bulan 10 gak ada. Gak ada saudara. Hanya bulan ke-7, 10 hari mereka harus puasa. Itu ada memang hari rayanya. Hari raya serunai. Baru 10 hari kemudian Yom Kippur. Kalau hanya sekedar kekristenan menjalankan apa yang tertulis, itu kayak orang Yahudi. Disuruh ini, oke. Suruh itu, oke. Tapi inisiatif gak ada. Allah ingin supaya tuayan damai ini dibayar harganya, bukan hanya menjadi seorang yang memenuhi taskingnya, tugasnya, tapi punya inisiatif supaya bisa melakukan lebih dari yang dituntut. Sehingga kalau seperti ayat ini, harusnya puasa cuma bulan ke-7, tapi Tuhan bilang, kalau you bisa bulan 4, bulan 5, tambah lagi bulan 10, oh lebih bagus. Itu namanya inisiatif. Mungkin awalnya saudara bilang, kok maksain banget? Ya tergantung gitu. Kalau orang itu cinta dengan Tuhan, maka awalnya paksaan, lama-lama toh menjadi kesukaan. Saudara kalau dulu pacaran gimana? Coba ceritanya. Disuruh datang sama pacar, walau hujan-hujan datang enggak? Gitu. Nyusahin nih cewek gue nih, hujan-hujan suruh datang. Katanya cintamu itu kalau ada lautan diseberangi, ada hujan akan diterjang, kan begitu. Nanti kalau sakit gampang ada Procold, kalau flu kan gitu. Kalau batuk ada Rhinos kan gitu. Gitu ya. Bisa kok kita lakukan itu.
Awalnya seperti dipaksa, lama-lama jadi kesukaan karena mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini Natal, ini bulan Natal. Bulan di mana Allah akan memenuhi rumah-rumah orang percaya. Hati dari orang-orang percaya dengan damai. Dengan kesukaan. Dengan keindahan. Dengan keriangan. Dengan kebahagiaan Allah beri. Tapi kalau nggak bisa melakukan 4 ini tadi, ditambah dengan yang kelima, itu inisiatif. Mau melakukan tanpa harus disuruh. Wih, ini cakep nih saudara. Dapat yang begini nih, mahal sekali harganya. Kamu tadi, yang pertama, kamu harus berkata benar. Oke siap, gampang. Tinggal dijaga perkataannya. Kamu juga harus melakukan hukum dengan benar. Oke siap, tinggal dipilih mana hukum-hukum yang menyukai Tuhan nanti kita lakukan. Ketiga, kamu jangan merancang kejahatan. Oke gampang, tinggal hati saya nanti saya atur. Yang keempat, jangan mengucapkan saksi dusta. Pokoknya harus jujur. Gampang, nanti saya tahan mulut saya. Yang kelima ini yang mana tahan justru. Ogah-ogahan, nunggu disuruh pun gak dibikin. Ya sudah. Amsyong ya namanya. Ya, ini baru namanya rusak, saudara. Jadi jangan sudah pikir 4 ini cukup. Makanya 4 ini masih lanjut. Ada 18 dan 19. Nanti waktu puasa. Nah, saya selidiki waktu puasa cuma 1. Cuma bulan ke-7. Tidak ada puasa bulan 4, 5, dan 10. Tapi kalau umat Tuhan mau melakukan itu, maka dia akan mendapatkan berkat Tuhan melebihi dari sekedar orang yang bisa melakukan 4 hal yang pertama itu. Dan saya rindu jemaat Tuhan di GPD Rusufan termasuk salah satunya. Tuhan sedang menabur damai. Maka jangan lewatkan Natal ini tanpa saudara punya cerita tentang damai, tentang Tuhan membuat hati saya bersuka, tentang Tuhan lepaskan saya dari kerisauan saya, tentang Tuhan lepaskan saya dari tekanan karena saya membenci seseorang. Tuhan lepaskan saya dari semua hal yang membuat saya pahit hati karena mungkin perlakuan orang-orang rumah, perlakuan anak, perlakuan mungkin suami, perlakuan istri. Bulan Natal ini harus menjadi bulan cerita damai, saudara. Kalau orang Israel bisa, harusnya kita bisa enggak? Harus lebih bisa, saya katakan. Karena kita punya Yesus. Orang Israel enggak punya itu. Kita punya Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan momen kebangkitan bait Allah tadi, menjadi tempat persekutuan kudus bagi orang Israel. Mumpung kita belum susah-susah kayak orang Israel. Saudara, jadikanlah rumah Tuhan ini tempat di mana saudara memperoleh damai yang sesungguhnya. Sambil waktu saya baca-baca ayat ini untuk khotbah hari ini, saudara, dari siang saya lihat foto ibu-ibu berdoa. Aduh, kusuk sekali. Jadi terharu saya. Loh iya loh justru. Karena saya waktu lihat foto itu saya lagi baca ayat ini. Saya siapin khotbah ini untuk hari ini. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih. Kalau satu gereja masih punya ibu-ibu, ya, karena ibu-ibu ini biasanya yang paling rajin berdoa. Gitu. Bapak-bapak rajin cari uang, ya, ibu-ibu rajin berdoa. Gitu. Sebab kalau bapak tidak punya uang, ibu jangan-jangan gak berdoa nih, kan gitu ya. Wah, lihat itu, terharu hati saya, saudara. Terharu saya. Saya bilang ke Tuhan, syukurlah. Kalau satu gereja masih punya penopang, pendoa, gereja itu pasti akan hidup. Yang penting, saudara masing-masing pegang
damai di dalam hati. Jangan nanti gara-gara nila setiti misalkan, gara-gara salah paham, nanti saudara kayak orang Israel. Oh, gue gak mau lagi doa, terlihat muka dia. Nah gitu. Nanti lama-lama saudara diam di rumah terus 24 jam. Kayak Alkitab bilang, kakek nenek hilang dari jalanan. Saudara. Ya, makanya saya waktu lihat foto itu, aduh ampun puji Tuhan, ini yang doa kakek nenek semua. Gitu ya, rata-rata. Oh betul, makanya itu jadi inspirasi saudara. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tapi jangan rusakkan persekutuan itu hanya karena kebodohan ini tadi. Hanya karena gak mau lihat muka orang. Saudara gak usah lihat muka orang, lihat muka Tuhan aja. Iya. Kalau nanti saudara memang takut lihat muka orang, nanti saudara gak akan mau keluar rumah. Nanti sepi jadi ya jalanan itu dari kakek nenek. Kalau sampai itu terjadi, aduh, jadi kayak orang Israel zaman dulu lagi dong kita. Tuhan memberkati kita ya saudara. Maka ini baru seri pertama ya. Nanti masih ada tanggal 17, tanggal 24 kita akan khotbah seri Natal. Tapi hari ini saudara tahu bahwa Natal walaupun orang Israel tidak merayakannya, tapi mereka merayakan kembalinya semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka jadikan momen Natal saudara ini untuk memperkuat persekutuan saudara dengan Tuhan. Apalagi dia lahir juga untuk kita. Lahirkanlah satu persekutuan intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan hal yang besar di dalam hidupmu. Mari kita berdiri, kita nyanyi satu pujian. Saya masih suka dengan lagu hidupku adalah persembahan saudara. Nyanyikan dulu lagu itu dengan satu doa. Dengan satu permohonan kepada Tuhan. Supaya dari hidup kita bait Allah ini tidak hanya sekadar menunggu saja Allah melakukan hal besar. Tapi cobalah kita yang sekarang buat hal besar. Apa hal besar? Inisiatif. Mau melakukan 4 kali lebih banyak bahkan dari yang disuruh. Seperti ayat firman Tuhan tadi. Itu hal besar. Sebab tidak mudah saudara. Orang mau melakukan yang tidak disuruh. Itu tidak gampang. Tapi setidaknya itu hal besar yang bisa kita rintis. Sebelum Allah melakukan hal besar untuk kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segala hati ku bersembah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah, bukan karena kekuatanku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah, bukan karena kekuatanku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah, bukan karena kekuatanku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah, bukan karena kekuatanku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah, bukan karena kekuatanku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah, bukan karena kekuatanku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah, bukan karena kekuatanku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah, bukan karena kekuatanku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah, bukan karena kekuatanku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah, bukan karena kekuatanku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah, bukan karena kekuatanku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah, bukan karena kekuatanku. 'Ku tahu hidupku adalah karena anugerah
umatnya. Allah lepaskan damai sejahtera. Allah taburkan damai sejahtera. Bukan Tuhan yang menuai. Seharusnya hukumnya siapa yang menabur dia harus menuai. Tapi Allah izinkan, Allah luaskan, Allah biarkan dia yang menabur, tapi orang Israel yang menuai. Umat Tuhan gak pernah menabur, hanya tinggal menuai. Tuhan yang menabur. Kepada saudara juga jemaat Tuhan, Allah sudah taburkan berkat-berkat, kebahagiaan, damai sejahtera. Saudara hanya tinggal menuai. Tapi jagalah perilakumu dengan 5 hal tadi. Berkata benar, melakukan hukum Tuhan. 3, jangan merancang kejahatan. 4, jujur. Dan yang kelima, lakukanlah yang lebih dari sekedar perintah Tuhan. Belajar lakukan lebih banyak dari apa yang mungkin saudara tahu. Tapi kalau saudara rasa, saudara peka bahwa hal itu adalah kebenaran, lakukan lebih banyak saudara. Maka Tuhan akan lepaskan makin banyak damai sejahtera untuk engkau tuai. Jangan lewatkan bulan ini. Ini bukan hanya bulan Natal buat umat Kristen, tapi khususnya untuk jemaat Tuhan di GBD Lusuma. Harus menjadi bulan penuh dengan tuaian kedamaian. Harus jadi bulan tuaian dari sukacita. Bulan dari tuaian kesukaan dan kegirangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Lepaskanlah damai sejahtera kepada umat-Mu di tempat ini. Sebagaimana Tuhan telah menabur damai sejahtera bagi umat-Mu pada masa lalu, taburkanlah itu bagi kami umat-Mu di tempat ini. Kami ingin di bulan Natal ini bukan hanya sekedar kemeriahan, atribut atau dekorasi Natal, tapi kemeriahan dari berkat Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Kemeriahan karena Tuhan kembali bertakhta di dalam hidup kami, kembali bertakhta di dalam persekutuan kami. Kami tidak ingin lewati Natal ini Tuhan dengan satu momen. Kami ingin semua hari-hari sepanjang Natal ini, bulan Natal ini, kami punya cerita yang lengkap tentang kebaikan dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Berkati mereka ketika mereka ada di rumah, berkati ketika mereka di luar. Berkati keluarga mereka seisi rumah mereka. Berkati kerabat mereka yang lain.
Berkati orang-orang yang mendekati kami, yang juga memberkati kami. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehat-sehatkan kami, sehingga kami masih bisa melewati Natal, bulan Natal ini dengan seluruh rangkaian ibadah dan acara. Lebih dari itu, kami punya cerita, kesaksian yang lebih banyak tentang bulan Natal tahun ini. Karena Allah telah bekerja lebih dahulu di muka kami, bekerja untuk menaburkan kebaikan, menaburkan damai. Kami harus menuainya Tuhan, kami yang harus menuainya. Maka Tuhan pelihara umat-Mu, Tuhan jagai dan pagari umat-Mu. Penjagaan-Mu, di dalam penjagaan-Mu lah kami aman Tuhan, kami terpelihara. Keluar masuk rumah Tuhan, jaga, halaukan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar juga Tuhan jaga. Berkendaraan berjalan kaki Tuhan jaga. Kami tiba di rumah dengan sukacita, dengan selamat yang daripada Tuhan. Dan kami akan menikmati kembali berkat-berkat Natal itu sepanjang bulan ini, termasuk bulan hari-hari kami beribadah kepada Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati korban-korban mereka. Berkati ya Tuhan jerih lelah mereka, tenaga mereka, keringat mereka, pengorbanan, uang mereka, apa yang mereka bawa kepada Tuhan, Tuhan berkati. Dan buatlah mereka punya kesaksian lengkap sepanjang bulan ini, yang akan menggerakkan semangat banyak orang, termasuk kami sendiri, diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, sepanjang minggu ini kita sudah ada Natalan Pelwap nanti hari